Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saya akan mengomentari Egy Sujana dijemput paksa di rumahnya oleh polisi terkait people power. Egy Sujana melakukan people power, mengajak masyarakat untuk menurunkan jabatan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Melakukan people power karena kinerja Presiden Joko Widodo dianggapnya tidak baik. Semua tudingan negatifnya hanya dibuat-buat karena berdasarkan elektabilitas Presiden Joko Widodo sangat tinggi, elektabilitasnya mencapai 82%, yang intinya masyarakat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Tudingan Egy Sujana tersebut seperti buta dan tuli melihat keberhasilan kinerja Presiden Joko Widodo, padahal berpendidikan sarjana hukum dan bergelar doktor, serta profesinya selaku pengacara. Padahal masyarakat luas melihat serta mendengar semua pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo di seluruh wilayah Indonesia kagum, terutama pembangunan di daerah Papua. Semua tudingan Egy Sujana tidak ada didengar masyarakat dan tidak ada yang mengikuti pernyataannya, justru mendapat cercaan dari masyarakat secara negatif. Perbuatan Egy Sujana melakukan people power, perbuatan kejahatan atau makar, kejahatan makar yang merongrong negara, yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya di atas 15 tahun. Atas tudingannya tersebut berakibat Egy Sujana ditangkap polisi di rumah kediamannya secara paksa karena permintaan maaf Egy Sujana ditolak Presiden Joko Widodo karena sudah keterlaluan perbuatannya. Egy Sujana tidak sabar menunggu Presiden Joko Widodo purna tugasnya tahun 2024, hanya tinggal sebentar lagi sudah purna tugasnya. Baru Egy Sujana kalau ingin berkuasa merebut jabatan presiden lewat pemilu secara demokratis dan jangan menggunakan dengan kekerasan lewat people power. Harapan saya pantas Egy Sujana ditangkap polisi akan mengurangi keributan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka terciptanya pemilihan umum tahun 2024 yang akan berlangsung secara demokratis. Egy Sujana melakukan demonstrasi, melakukan people power, mengajak masyarakat untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Melakukan people power karena kinerja Presiden Joko Widodo dianggapnya tidak baik. Semua tudingan negatifnya hanya dibuat-buat karena berdasarkan elektabilitas Presiden Joko Widodo sangat tinggi, elektabilitasnya mencapai 82%, yang intinya masyarakat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Tudingan Egy Sujana tersebut seperti buta dan tuli melihat keberhasilan kinerja Presiden Joko Widodo, padahal berpendidikan sarjana hukum dan bergelar doktor serta profesinya selaku pengacara. Padahal masyarakat luas melihat serta mendengar semua pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo di seluruh wilayah Indonesia kagum, terutama pembangunan di daerah Papua. Semua tudingan Egy Sujana tidak ada didengar masyarakat dan tidak ada yang mengikuti perkataannya, justru mendapat cercaan negatif dari masyarakat. Perbuatan Egy Sujana melakukan people power masuk perbuatan kejahatan makar yang merongrong kekuasaan, merongrong negara, yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya di atas 15 tahun. Atas tudingannya tersebut berakibat Egy Sujana ditangkap polisi di rumah kediamannya secara paksa karena permintaan maaf Egy Sujana ditolak Presiden
Joko Widodo karena sudah keterlaluan perbuatannya. Egy Sujana tidak sabar menunggu Presiden Joko Widodo purna tugasnya tahun 2024, hanya tinggal sebentar lagi sudah purna tugasnya. Baru Egy Sujana kalau ingin berkuasa merebut jabatan presiden lewat pemilu secara demokratis tahun 2024. Jangan menggunakan dengan kekerasan lewat people power. Sekian harapan saya, pantas Egy Sujana ditangkap polisi akan mengurangi keributan di tengah masyarakat dalam rangka terciptanya pemilihan umum tahun 2024 yang akan berlangsung secara demokratis. Sekian dan terima kasih.